Ada hal menarik pada kasus Karen Agustiawan, di mana setelah diputus bersalah dan dijatuhi vonis 9 tahun penjara, Karen berhak ajukan banding. Itu sudah wajar, sering kita dengar. Tetapi yang paling menarik adalah, KPK, melalui jaksa penuntut, juga mengajukan banding atas putusan pengadilan tipikor itu. Wajarkah itu, atau aneh? Oke, untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita sama-sama cari tahu. Ya, bahwa terdakwa dan penuntut bolehkah mengajukan banding, kita coba cermati hal berikut ini dahulu. Banding merupakan upaya yang dapat diminta oleh pihak yang berkepentingan, supaya putusan peradilan tingkat pertama diperiksa lagi dalam peradilan tingkat banding. Jadi secara yuridis formal, undang-undang memberi upaya kepada pihak yang berkepentingan untuk mengajukan permintaan pemeriksaan putusan peradilan tingkat pertama di tingkat banding. Merujuk pasal 67 KUHP mengatur hak jaksa dalam mengajukan banding, yang berbunyi sebagai berikut. Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat. Aturan tersebut menunjukkan bahwa upaya hukum banding bagi penuntut umum merupakan suatu hak, sehingga tidak bersifat wajib. Oleh karenanya ketika penuntut umum telah menerima suatu putusan hakim, ia tidak wajib untuk tetap mengajukan upaya hukum banding. Seperti pada kasus ini, Galela Karen Kardina alias Karen Agustiawan memutuskan mengajukan banding setelah divonis 9 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ia banding, kata penasihat hukum Karen, Luhut MP Pangaribuan dikonfirmasi, Selasa, tanggal 25 Juni. Sementara itu, setelah menunggu berkas putusan lengkap untuk menentukan banding atau tidak, dan KPK mengapresiasi Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang menghukum Karen dengan pidana 9 tahun penjara dan denda sebesar Rp500 juta subsidiar 3 bulan kurungan. Akhirnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan mengajukan banding atas vonis mantan Direktur Utama, Dirut PT Pertamina, Karen Agustiawan. Sebelumnya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 9 tahun penjara terhadap Karen dalam perkara dugaan korupsi pengadaan liquefied natural gas (LNG) di PT Pertamina. Salah satu alasan jaksa mengajukan banding mempersoalkan pidana tambahan uang pengganti. Dalam putusan terhadap Karen, Majelis Hakim tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp1,09 miliar dan $104.016 Amerika Serikat sebagaimana tuntutan jaksa KPK. Majelis Hakim membebankan kerugian negara sebesar $113.839.186 Amerika Serikat 60 sen terkait perkara ini kepada perusahaan Amerika Serikat, Corpus Christi Liquefaction. Banding yang diajukan masih terkait uang pengganti yang tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim, kata jubir KPK, Tessa Mahardika. Selain uang pengganti, hukuman pidana badan yang dijatuhkan hakim juga lebih rendah dari tuntutan jaksa yang menuntut 11 tahun pidana penjara. Menurutnya, tim jaksa saat ini tengah menyusun memori banding untuk diserahkan ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Nah begitulah, ternyata kejadian terdakwa dan penuntut sama-sama bisa ajukan banding, adalah terasa wajar sekarang, karena itu merupakan hak hukum bagi mereka. Oke kawan, kita pantau terus kondisi Pengadilan Tipikor Karen ini, sampai jumpa di update selanjutnya. Jangan lupa subscribe KMA Update, saluran berita dan informasi paling aktual, paling pas buat Anda.